Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jamaah sekalian, kita telah menunaikan salat Isya beserta amalan sunnah yang menyertainya. Kita bermohon pada Allah semoga seluruh salat dan amalan yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, kiat cepat dan tepat menjadi almarhum. Baik. Hadirin sekalian, betapa bahagianya mendapatkan hadiah dari kuis yang disampaikan. Walaupun satu pesan yang dikirimkan, kemudian mendapat hadiah yang juga akan ditinggalkan, bahagianya luar biasa. Maka bagaimana dengan orang-orang yang diberikan 114 pesan oleh Allah Subhanahu wa taala, 15 kali dipanggil, dihubungi dalam sehari, dan dijanjikan akan diberikan hadiah yang abadi. Seharusnya kita lebih bahagia lagi karena apa yang ditata oleh para malaikat atas perintah Allah untuk menyambut hamba-hamba yang pulang dan membawa bekal yang baik, itu melebihi dari apa yang pernah kita capai sebaik apapun di dunia ini. Bahkan tidak ada bandingan nilainya. Tidak ada bandingan nilainya. Untuk itu penting kiranya kita mengukur dulu untuk memberikan motivasi dan semangat kepada kita, khususnya sampai malam hari ini. Kira-kira kalau kita ukur hidup kita sampai malam hari ini, untuk menjawab pertanyaan Al-Quran tadi sebelum masuk Isya, ada di posisi mana kita saat ini? Saya memohon izin untuk agak lebih banyak berdiri dan menuliskan beberapa ilustrasi supaya lebih memudahkan kita untuk memahami kajian kita malam hari ini. Saya ingin melakukan pengecekan dulu karena ke belakang ini ada gelap dan alam kubur lebih gelap. Kalau kita tidak punya bekal, ya. Tapi kalau kita punya bekal yang cukup baik, insya Allah akan lebih baik dan bersinar. Saya tadi perhatikan dari ba'da maghrib dengan habis Isya sekarang, saya lihat sudah semakin banyak perubahan. Ini yang wilayah sini semakin bersinar, kena lampu, lampu sorot. Baik, belakang kelihatan? Ya pasti, karena saya belum tulis ya. Kalau Anda lihat, Anda imannya kuat sekali. Saya tulis dari sini saja. Nah, dah ya. Saya besarkan tuh, kalau nggak kelihatan juga, ya orang Ukraina bilang tengteingan. Ini berapa? 40. Ambil rata-rata lah, rata-rata. Ada beberapa yang melakukan kajian simple, riset yang sangat sederhana untuk mengukur produktivitas kegiatan manusia dalam berkehidupan. Jadi kalau kita ambil misal usia kematangan semua bagian dari dalam diri kita. Manusia itu ada 3 elemen dalam dirinya itu. Yang pertama adalah fisiknya, ini bagian tubuh luar. Tapi ini tak mampu bergerak, beraktivitas kalau tidak digerakkan bagian keduanya, intelektualnya. Jadi ini jasmani, ini aklani namanya. Ini intelektual, ini fisikal. Ada bagian ketiga, ini rohani, spiritual namanya. Akal ini tak mampu memberikan instruksi kalau tidak diarahkan oleh spiritualnya. Di sini ada takwa dan nafsu, takwa dan fujur. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa. Jadi akal sehat itu, ingat baik-baik, hanya bisa mengkonstruksikan saja dari apa yang dia dapatkan. Data diolah jadi informasi, diolah jadi knowledge, jadi pengetahuan. Tapi dia tidak memberikan perintah. Anda semakin belajarnya pintar, itu semakin memberikan kekuatan pada akal untuk mengkonstruksikan, merumuskan sesuatu.
Rumusannya pas, tapi nggak bisa perintahkan. Yang perintahkan itu ini. Kalau diperintah baik dari takwa, kalau diperintah buruk dari nafsu, nama lain dari fujur. Jadi kalau ada orang pintar dan perintahnya dari takwa, maka kepintaran itu akan membawa banyak manfaat dalam kehidupan. Tapi yang paling celaka kalau ada orang pintar, tapi spiritualnya itu, mentalnya, rapuh dan buruk. Perintahnya dari nafsu, itu paling berbahaya. Ya, sapi tidak berakal, tidak pintar. Karena itu pekerjaan fisiknya itu terbatas. Makannya cuma rumput. Saya belum pernah lihat sapi makan kijang misalnya. Rumput aja gitu. Manusia pintar. Tapi maaf, dikuasai oleh nafsu, itu bisa mengalahkan sapi. Sapi makan rumput, manusia bisa makan aspal. Ya, yang harusnya misalnya 15 cm, jadikan 5 cm. Habis. Ya. Paham? Nah, halo? Mana yang suka makan SPP itu? Awas, hati-hati itu. Ya. Lebih parah dari sapi itu. Ya. Balik ke sini, izin Pak Rektor. Mana Pak Rektor? Balik sini, lihat. Maka seseorang dinilai matang, baik secara fisikal, secara intelektual, secara spiritual, ini ukuran pokoknya 40. Jelas ya? Nah, makanya Nabi diangkat jadi nabinya itu dipilih 25. Tapi ditugaskan untuk membawa risalah dan berdakwah usia berapa? 40. Itu pun 4 tahunnya persiapan internal dulu. Fase 4 tahun pertama. Baru nanti setelah 44 tahun, turunlah kemudian surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ambil standar 40 tahun dengan segala tingkat kematangan tadi. Ternyata, alhamdulillah, dalam riset sederhana, usia manusia dengan 40 tahun ini, itu setengahnya dipakai tidur. Tidur. Habis makan, tidur lagi. Habis tidur, makan lagi. Habis makan, tidur lagi. Ya. Jadi dari mulai tidur waktu kecil, dilahirkan banyak tidur, remaja terus beranjak, tidur siang, tidur kesiangan, ya, kemudian sore, kemalaman, rata-rata setengahnya. Jadi kalau 40 tahun, setengahnya dipakai tidur, yang tidur kurang lebih berapa tahun? Ya, ini walaupun tidak semuanya ya, ini angka kasar saja, 20. Artinya yang digunakan beraktivitas, yang produktif itu, sisanya berapa? 20 tahun. Jadi di sini makannya, minumnya, bercandanya, belajarnya, bekerjanya, sholatnya bagi yang muslim, baca Qur'annya, puasanya, plus maksiatnya. Di sini semua. Bohongnya, bikin hoaxnya, berprasangka yang tidak baik. Tadi aja saya belum datang tuh siapa yang sudah menduga-duga? Sebenarnya ustadznya datang nggak ya? Gitu. Sebagainya. Itu baru sepersekian. Ya. Nah sekarang pertanyaannya gini. Jadi 20 tahun ini berarti ada perbuatan yang baik yang disebut dengan saleh, amal saleh. Ada yang potensi salah. Kira-kira kalau kita ambil lah selama 20 tahun, yang salahnya berapa tahun? Jangan terlalu pesimis, setengahnya lah misalnya. Maka yang soleh tinggal berapa tahun? 10 tahun. Misal saja, ini secara umum ya, tidak mewakili keseluruhannya. Fokus. Jadi produktivitas seseorang yang berusia 40 tahun, yang dinilai punya amal yang diandalkan untuk dibawa pulang kala ia ingin menghadap kepada Allah, kurang lebih berapa tahun? 10 tahun. Amal solehnya. Sedangkan yang Allah terima itu dari amal soleh kan yang ikhlas. Quran surah 98 ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang ikhlas. Kira-kira kalau ada amal 10 tahun yang ikhlasnya berapa tahun? Dan hati-hati, setan itu cukup luar biasa.
Ya, cara dia menggoda itu kadang dibiarkan dulu, nanti setelah puluhan tahun dibikin ria. Di masjid awalnya bagus, bukan di sini ya, mungkin tempat lain. Jadi bagus, jadi baik. Selama sekian tahun disembunyikan. Begitu sudah jadi kakek, cucunya dibawa jalan-jalan. Kakek bagus sekali masjid itu. Iya, kalau kakek dulu nggak nyumbang sekian, nggak jadi tuh masjid. Tinggal 2 hari mau meninggal, habis. Kira-kira dari 10 tahun itu berapa tahun yang ikhlas? Ambil setengahnya lah, jangan terlalu setahun mas. 5 tahun. 5 tahun. Baik. Jadi amalan produktif dari usia 40 tahun, contoh sederhananya, yang kira-kira diandalkan untuk pulang jadi amal soleh 10 tahun, yang ikhlas berapa? 5 tahun. Tadi salahnya berapa tahun? 10 tahun. Potensi amal yang dibawa, yang kita bisa bahagia dan banggakan di hadapan Allah, 5 tahun. Tapi potensi salahnya 10 tahun. Dan dalam potensi itu, masih doanya begitu pede, surga Firdaus. Bersama Rasulullah. Maka ditanya oleh Allah kembali ke ayat tadi, At-Takwir ayat 26, Fa'aina tadhhabun? Adi Hidayat, mikir enggak kamu sih? Sebenarnya kamu mau kemana? Sudah tahu usia mendekati 40 tahun. Sudah tahu banyak salahnya. Banyak waktu yang dibuang-buang. Banyak mainnya. Belajar tidak serius. Ya, hadis mengatakan duduk paling depan. Nggak paham tanya. Konfirmasi. Jangan keluar kelas sebelum paham. Dari yang paham kemudian praktekan. Yang praktekan ajarkan ke masyarakat supaya mengerti. Ilmu ada amalnya, amal ada nilainya. Ini sekarang kamu berharap Firdaus, masuk kelas, masuk kampus, duduk paling belakang, absen nitip, nggak pernah nanya, mau ujian pinjam fotokopian teman, terus masih bisa ketawa. Fa'ina tadhhabun? Arek mana maneh teh gitu kan? Itulah bahasa Perancisnya kurang lebih itu. Ya, perapatan Ciamis itu. Mau kemana? Sama dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Yang cari uang tuh mau sampai berapa sih? Mau kemana? Berangkat gelap, pulang gelap, mencari sesuatu untuk dikumpulkan, setelah kumpul ditinggalkan. Aneh kan? Dan itu meluangkan banyak hal, menghabiskan banyak waktu. Berangkat gelap, pulang gelap. Yang paling tidak lucu itu yang ironi, kadang bertengkar, berkelahi, menzalimi, mencaci, memaki, bikin hoax. Saya tidak Ustaz. Bagus. Tidak seperti dia tuh. Sama. Dan itu terjadi. Dan ironinya, apa yang dikumpulkan itu, dia sadar akan dia tinggalkan. Dan ditanya oleh Allah, sebetulnya kamu mau kemana? Hidupmu mau kemana? Bagaimana nanti? Ini poinnya. Nah, di titik inilah kemudian kita merenung. Ya, merasa amal sedikit, makanya takut pulang. Dulu orang senang pulang. Orang senang pulang, nunggu. Ini saya cuma informasi saja ya. Dulu itu kalau ada amalan prestisius, itu semua itu sudah ditinggalkan, amalan itu yang dikejar. Contoh, di era-era awal Nabi dalam pembentukan masyarakat Madinah, yang kelak menginspirasi dunia dengan teori civil society, itu dari Piagam Madinah asalnya. Itu untuk mencapai ketenangan, kematangan, kesejahteraan, kemakmuran itu tidak mudah prosesnya. Kadang ada serangan, kadang ada tantangan, kadang ada invasi datang. Makanya dibentuk kemudian pertahanan-pertahanan, dibuka dengan jihad untuk mempertahankan, bukan menyerang orang. Maka ketika ada kemudian panggilan pertahanan itu nilainya langsung ditawarkan surga. Bayangkan. Makanya berbahagialah teman-teman yang berseragam itu, yang membela tanah airnya, kemudian dia niatkan untuk ibadah lillah. Seperti Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk meluruskan niat. Bonusnya NKRI. Ya, jadi tidak menghilangkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Niatnya lillah, itu kalau meninggal nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahid dia. Syahidul akhirah. Syahid dibagi 3, dunia wal akhirah, syahidud dunia, syahid dunia wal akhirah. Ya, syahid akhirah yang ketiga.
Dituliskan syahid di akhiratnya, walaupun dia dimakamkan seperti manusia pada umumnya. Nilainya tinggi. Ada seorang baru datang berniaga, sudah berbulan-bulan, nyampe ke rumah, disambut oleh istrinya. Rindu, kangen, sudah siap-siap, makan, sudah, bersih-bersih, sudah. Kemudian duduk ngobrol berdua. Tiba-tiba nadal munadi lil jihad. Datang penyeru memanggil, kita sedang persiapan nih. Ada panggilan pertahanan, ada yang akan menginvasi ke wilayah kita. Panggilan pertahanan. Apa yang terjadi? Itu bisa dadah pada istrinya, yang kemudian baru jumpa berbulan-bulan. Dia mengatakan, sayang, panggilan Allah telah tiba. Abang pamit, kalau abang gak pulang, kita ketemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ibu kalau begitu gimana tuh, Bu? Hah? Jangan dulu bang, kan udah ada yang lain. Dan hebatnya panggilan istrinya karena ada pendidikan UPI itu. Pendidikan tarbiyah. Iya bang, abang berangkat, di sini aku berdoa. Kalaupun kita kemudian belum berjumpa, anak-anak aku didik untuk mempersiapkan pertemuan kita di akhirat. Berangkat. Itu sedemikian tingginya. Motivasi yang sangat luar biasa. Sehingga ketika akan kemudian disampaikan amalan itu terbayang. Siap pulang. Dalam wajah mereka tuh nggak ada rasa takut. Karena pulang itu pasti. Pasti. Ya. Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Nah, turunkan. Sekarang saya katakan lagi ya Bu ya. Nah, surga itu pintunya kematian. Nah, antum kalau nggak meninggal ya nggak masuk-masuk. Sekarang saya tanya balik, siapa yang mau meninggal? Angkat tangan. Mulai turun kan? Walaupun kita nggak bisa milih kan? Bisa antum duluan, saya belakangan. Atau ditukar, saya belakangan, antum duluan. Sangat mungkin terjadi. Nah sekarang kalau sudah ada kesadaran setidaknya mau kemana, dan kita sadar satu saat akan ditinggalkan, maka yang pertama bagaimana menghapus yang ini dulu nih. Yang salah. Inilah bijak dan sempurnanya rahmat Allah kepada setiap hambanya. Ingat baik-baik ini ya. Dan ini menjadi hal yang sekarang saya sering viralkan. Allah itu saking rahmannya kepada hambanya. Itu selalu melihat hambanya dengan tatapan rahmat. Karena yang dilihat hambanya dengan rahmat, maka diberi peluang untuk selalu mendapatkan hak kesolehannya sampai ujung nyawanya di kerongkongan. Ingat itu. Jadi dari sini Allah selalu memberi kesempatan pada setiap hamba untuk berubah jadi baik. Sampai nyawa di kerongkongan. Anda kenal Firaun? Ayo bilang kenal. Baca dalam referensi manapun, silahkan cek. Mau referensinya Yahudi, referensinya Nasrani, referensi kita di Muslim, ya, silahkan cek. Sudah diviralkan semuka bumi, termasuk orang yang paling kontroversial dan memiliki perilaku penyimpangan yang sangat luar biasa dahsyat, itu Firaun. Ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Hobi bunuh orang. Ya, maaf. Perempuan dibiarkan, laki-laki lahir dieksekusi. Perhatikan cara mengeksekusinya. Yudzabbihuna abna'akum. Al-Baqarah ayat 49. Itu kalau lahir laki-laki, jadi ada intel yang menunggui setiap ibu yang mengandung. Kalau lahir laki-laki, itu langsung dibawa dari hadapan ibu yang baru melahirkannya, dilempar anaknya ke tanah, digorok berulang-ulang di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu dzabbaha, menggorok berulang-ulang dengan menjatuhkan terlebih dahulu Firaun. Tapi perhatikan, sepanjang masih punya kehidupan dan nyawanya belum sampai ke kerongkongan, yang paling luar biasa masih diberikan haknya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditugaskan dua nabi sekaligus, Musa dan Harun. Buka Quran surah 20 Thaha ayat 43 sampai 44. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun
Pergilah sekarang engkau berangkat dakwahi Fir'aun. Bukan untuk menurunkan dia dari kekuasaannya, nggak ada. Nggak dikenal kudeta, tidak. Tapi untuk mengingatkan supaya dia kembali pada jalan kebaikan, sehingga ketika dia tetap menempati posisinya, semua kebijakannya menjadi baik. Dan dahsyatnya, katakan dakwahi Fir'aun itu dengan lemah lembut. Mungkin dengan kelembutan, kata-kata yang baik itu, dia menjadi turun kerasnya, sadar dia, ingat Allah, berubah lebih baik. Selevel Fir'aun masih ditatap dengan pandangan rahmat. Nah, kita yang bukan Tuhan, kita yang makhluk diciptakan oleh Allah, dan ditugaskan dalam Al-Quran meneladani sifat-sifat Ar-Rahman itu, ini yang pertama ditampilkan oleh Al-Quran. Ini yang kita kehilangan itu saat ini. Kok bisa saling mencela? Padahal mengajinya Quran yang sama. Kok bisa merendahkan? Kok bisa tidak memberi harapan? Ini yang sering saya sampaikan, tatap setiap orang dengan tatapan rahmat. Sekalipun pernah berbuat salah, tidak ada yang sempurna. Sepanjang dia manusia, pasti pernah berbuat salah. Tatap dengan tatapan rahmat. Semua orang yang pernah hidup, pernah berbuat salah, selalu punya kesempatan kembali menjadi saleh. Jelas sampai sini? Itu kaidah pertama. Nah, sekarang saya ingin teruskan. Kalau sudah paham kaidahnya, diberi kesempatan oleh Allah menjadi baik, dan itu kaidah umum. Bukan hanya untuk Fir'aun. Buka Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di tafsir ayat ini gampangnya begini, gampangnya. Saya tidak kenal Anda pada umumnya, semua. Dan mungkin baru malam hari ini saya melihat wajah-wajah Anda. Tapi pertanyaan saya, siapa yang mengantarkan Anda ke masjid ini? Yang rektor pun sampai ba'da isya tadi, Pak Rektor, ini belum yakin jamaah itu akan datang. Coba, waktunya waktu sibuk. Harinya hari aktif. Belum masuk waktu libur. Kondisi macet, tidak mudah mengakses ke sini. Kok bisa Anda bisa hadir di sini? Siapa yang menggerakkan Anda ke sini? Kalau sudah merasa Allah yang menggerakkan ke sini, artinya apa? Allah memberikan cintanya kepada kita untuk menanamkan hidayah dalam diri kita. Dan gak tanggung-tanggung, yang didatangkan pun ustadznya namanya hidayah. Jadi apapun yang pernah kita rasakan dalam hidup, ya, kok bisa ke sini? Yang niat mau curi sendal, kok bisa ke sini gitu? Yang niat pengen mendapatkan bagian kotak infak, kok ada di sini? Hah? Kok bisa masuk ke sini? Siapa yang mengarahkan Anda ke sini? Itulah nikmatnya hidayah. Kalau sudah mendapatkan itu, dapat bagiannya yang tidak semua orang mendapati itu, mungkin beberapa bagian lihat informasi ada kajian malam hari ini. Tapi kenapa Anda yang hadir di sini? Itu cinta Allah diturunkan. Kalau sudah diturunkan cepat ambil itu. Boleh jadi dalam kondisi demikian, hal pertama yang Allah berikan kepada Anda bukan dunia. Allah kalau mencintai seorang hamba, yang diberikan pertama kali bukan dunia. Karena dunia itu sangat murah, gampang. Yang diberikan oleh Allah adalah menggugurkan seluruh dosa-dosa dan kesalahannya. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Perhatikan persamaannya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apa kata Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama aku berikan bukan dunianya, bukan hartanya, bukan pangkat, bukan kedudukan. Tapi ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya, dihilangkan sifat buruknya, dan dirubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Silahkan buka Quran surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 222. Lebih tegas lagi. Kalau Anda belum yakin kata Allah, Allah gunakan inna sebelum informasinya dibuka.
Inna. Setiap di Al-Quran ada ayat dibuka dengan inna, maka kaidah gramatikal nahwu berlaku. Harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Harfun nasbin wa taukidin. Inna adalah huruf yang berfungsi untuk menguatkan hukum dan menancapkan informasi itu dalam diri kita dengan kuat. Kalau orang Arab mengatakan begini, nasabar rajulu wa asahu fil ardi, seorang menancapkan tongkatnya di tanah dengan kuat dan tidak goyah, itu nasab namanya. Simpelnya, kalau di Al-Quran ada ayat dibuka dengan kalimat inna, maka kata Allah, tancapkan informasi itu dalam hatimu yang paling dalam, kuatkan, jangan goyah sedikit pun. Apa informasi yang Allah ingin sampaikan di penutup ayat 222 di surah Al-Baqarah ini? Innallaha yuhibbut tawwabin. Hei hambaku, perhatikan terjemahan tafsirnya. Tancapkan ini dalam jiwamu yang paling dalam. Dan jangan kau goyah. Sungguh aku Allah mencintai orang-orang yang ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik. Jadi yang diberikan oleh Allah pertama kali ketika seorang hamba ingin menghapuskan sifat buruknya berubah menjadi baik, bukan dunia, tapi menggugurkan seluruh dosanya dan menanamkan cinta kepadanya. Ini yang selalu saya berikan satu ungkapan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya ulang ya. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Yuk bikin status. Itu dari Al-Quran. Coba tiap hari statusnya yang diupdate Quran, hadis, biar dapat pahala. Ya. Yang diupdate cuaca, Bandung mendung, emang kenapa? Aduh, ya. Itu manusia masa kini. Lihat sini. Jadi yang pertama, Allah berikan cara kepada kita, jika berharap ingin cepat almarhum, artinya kalau pulang cepat disayangi Allah, di dunia pun disayangi Allah, maka cara pertamanya, hilangkan dulu yang salah ini. Jalannya bagaimana ya Allah? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat jalannya. Taubat. Ini ada rel kereta, jalurnya lurus. Ini sampai ke tujuan. Tiba-tiba ada jalur yang belok sini. Salah jalur nih. Ya, salah jalur. Maka bagaimana kemudian supaya ini kembali pada jalan yang benar? Dibelokkan ini diberi lagi jalan untuk kembali lagi ke jalur yang lurus. Nah ketika Anda, saya, kita pernah berbuat salah belok dalam hidup dan ingin kembali ke jalur yang lurus, jalurnya ini dalam Al-Quran disebut dengan taubat. Kembali ke jalan yang lurus. Kembali menata menjadi saleh. Ketika seseorang melakukan taubat dengan benar, bonus yang Allah berikan di dunia, hilang salahnya nih. Hilang salahnya. Dan ini rahasia di antara kita malam ini ya. Dan saya belum pernah bagi dimanapun ini. Jaga baik-baik ya. Di Al-Quran, itu indahnya dan menunjukkan kebenaran Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui setiap ciptaannya. Itu setiap pelanggaran yang berpotensi kita lakukan selalu diiringkan dengan kalimat taubatnya. Setiap potensi yang dilakukan oleh manusia ketika berbuat salah itu diiringi dengan kalimat taubatnya. Misal, kita beri contoh. Mata, apa fungsinya? Bukan.
Tuh, kan? Udah lama hidup masih salah. Mata itu untuk manusia fungsinya bukan sekedar melihat. Kalau hanya melihat, nanti nggak ada bedanya dengan hewan. Bahkan mata hewan dalam situasi tertentu lebih tajam dibanding manusia. Coba mata elang dengan mata kita tajam mana? Elang di udara, anak ayam masih kelihatan. Antum naik pesawat Garuda, gitu ya, anak sendiri nggak kelihatan. Tuh, nggak apa-apa saya sebut Garuda karena BUMN. Alhamdulillah. Ya, untuk negara kita harus optimal. Apa saja kita support selama itu baik. Tapi jangan dikorupsi, Pak. Ya. Kamera langsung. Kita sedang siapapun. Balik sini. Kenapa nyampe ke situ? Jadi apa bedanya mata kita dengan mata elang? Ya. Manusia bisa rabun matanya? Bisa. Ayam rabun juga. Ya. Apa bedanya dengan ayam? Bedanya mata hewan tidak dihisap, mata manusia dihisap. Ini mata dihisap nanti nih. Bahkan jenis-jenis kesalahan pada mata itu lengkap dengan hukumannya bagaimana. Yang suka ngintip, ada hadisnya tuh, matanya bagaimana tuh yang suka ngintip itu. Ya. Dari ngintip istri orang sampai ngintip jawaban ujian itu ada. Awas tuh. Ya. Ada. Coba ngajinya diperbanyak lagi. Mata kita dihisap, mata hewan tidak. Karena itu standar mata manusia itu kalau yakin bahwa dia akan pulang kepada Allah, yakin bahwa dia akan diverifikasi semua amalnya itu, maka yakin jika dia dihisap dengan teliti, yakin tanpa ragu itu disebut iman namanya. Pemiliknya disebut mukmin. Kalau banyakkan disebut dengan mukminun. Kalau jadi objek untuk diberitahu namanya mukminin. Buka Quran surah Cahaya ayat 24, ya surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Perhatikan kalimatnya tegas sekali. Qul lil mu'minina. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan, viralkan kepada semua yang punya keyakinan bahwa dia akan dihisab oleh Allah. Yang yakin dia akan pulang. Yang yakin dia akan ditanya. Yaghuddu min absarihim. Jaga pandangannya. Pandangannya diatur oleh imannya hanya untuk melihat yang baik-baik saja. Yang tak baik jangan lihat. Jadi kalau kita merasa punya iman, yakin akan pulang, ini mata saja diatur. Apa fungsi mata? Kata Al-Quran, lihat yang baik-baik. Tak baik, palingkan. Perempuan juga begitu, jangan dikira untuk laki-laki saja. Ayat 31-nya, wa kullil mu'minati. Dan katakan pula, viralkan, sampaikan. Bahasa sekarang konteksnya viralkan. Ya. Sekarang kan musim viral. Kalau nggak viral, kurang diketahui. Viralkan. Pada perempuan-perempuan yang yakin dia akan dihisab, dia beriman. Maka gunakan imanmu untuk membimbing matamu, lihat yang baik saja. Tak baik, palingkan. Itu kalau benar dipakai, jadi cahaya tuh mata itu. Dan mengikis potensi-potensi terjadinya tindakan yang menyimpang. Pulang dari sini lihat sendal. Beda menatap pakai iman dengan gak pakai iman lain. Begitu mau dipakai, kata imannya, itu bukan sandalmu. Tuh sandalmu yang itu. Tuh kalau mau ngecek iman ya, nanti keluar, coba iseng-iseng pakai sendal orang lain. Ya. Tapi jangan diteruskan, ngecek aja ngecek. Ya. Jangan dipotong video saya, awas tuh. Rame lagi. Ya. Masukin aja ke sendal orang, masukin aja coba. Itu kalau imannya masih bekerja, itu langsung, itu bukan punya kamu. Bukan punya kamu. Itu dengan sendirinya muncul. Ya. Tapi kalau kemudian iman itu tipis, ya, atau bahkan kemudian padam karena perilaku maksiat yang terakumulasi, gelap, tidak dibersihkan nafsu ini, maka kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Mohon ya Allah, hamba ingin jadi orang baik. Itu kalau sudah kuat, begitu salah, walaupun gak sengaja, itu di Quran surah ketiga ayat 133, itu bukan sekedar berpaling. Matanya berpaling, lisannya istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Keluar dari sini,
lihat billboard di luar misalnya, tiba-tiba ada gambar yang tidak elok untuk dipandang menurut imannya. Itu begitu dia melihat, walaupun tak sengaja, tak dia niatkan itu, dia langsung palingkan, dia istighfar, astagfirullah. Dan gak ada yang terlambat Pak Rektor. Jadi bukan lisannya istighfar, matanya gak berpaling, astagfirullah. Siapa yang pasang ini ya? Astagfirullah. Pak Dekan coba dicek gitu. Gak ada yang terlambat. Nah, maaf, itu baru mata. Sampai ke perbuatan-perbuatan besar. Misal, ya, dalam hidup nih, berbuat sesuatu yang tidak pantas sampai ke tingkat tertinggi, dosa besar misalnya ada pembunuhan. Itu sampai ada zikirnya juga. Ya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, itu diajarkan Nabi Musa alaihi salam, ada zikirnya. Ya. Salah dalam tugas, harusnya diamanahi tugas, ditinggalkan karena kepentingan tertentu. Harusnya ngajar kelas kosong, ternyata ngisi bimbel. Harusnya diusaha itu berusaha dengan baik, divisinya dikerjakan, pindah ke tugas lain. Amanah ditinggalkan. Ngaku salah karena terjadi kejadian di rumah yang salah, berkahnya hilang, anak jadi sakit. Tiba-tiba sulit diatur, tiba-tiba banyak masalah, istighfar dia. Ada zikirnya. Ada zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal melanggar ketentuan secara umum. Harusnya kita kerjakan A, ternyata dilanggar. Sudah tahu berbohong itu salah, bohong. Sudah tahu berselisih itu salah, berselisih. Sudah tahu mencela itu salah, mencela. Lantas kita ingin memperbaiki itu, turun lagi zikirnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tar lanakunanna minal, puncaknya. Ini hanya Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Catat ini ya. Dan saya belum pernah bagi dimanapun yang ini, yang versi lengkapnya. Kalau bisa dilakukan, bukan hanya dosa digugurkan, tapi setiap hurufnya mempercepat terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 2 surah di dalam Al-Qur'an yang bila 2 surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal, dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Ya. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama. Kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, 2 ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Ada yang sudah masuk ke dalam Ka'bah di sini? Ini informasi saja. Dan 3 ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus, itu ya, syair-syair diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam salat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian 2 ayat terakhir di Al-Baqarah dari amanar rasulu sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat. Ini maaf ya. Ini saya minta maaf dulu nih. Kalaupun Anda benar doanya khusyuk sampai nangis,
tapi ada selimut maksiat dalam permohonan doa itu pengabulannya mental lagi. Hadisnya sahih. Thumma dzakara rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya rabb faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalik famat'amuhu haram mashrabuhu haram malbasuhu haram wa ghudhiya biharamin fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan jauh. Awas, menempuh perjalanan panjang untuk ketaatan itu mempercepat doa dikabulkan 2 kali lipat dibanding orang biasa. Makanya kalau ada orang mau ke Mekah umrah, mau haji, titip doa. Ada yang mau beasiswa ke Madinah, ke Mekah, ke Al-Azhar, ke Mesir, titip doa. Saya biasanya kalau mau berangkat umrah, Ustaz titip doa, ayo tulis banyak tuh. Enggak saya baca. Saya simpen aja, ntar dekat Ka'bah, ya Allah engkau maha mengetahui. Ya. Mohon kabulkan semua doa-doa ya dari teman-teman jamaah yang dititipkan dalam kertas yang telah mereka tuliskan itu. Simple Pak, daripada capek kita bacakan satu-satu. Dan alhamdulillah biasanya ya insya Allah terkabul. Insya Allah. Itu perjalanan jauh. Nah orang ini menempuh perjalanan untuk sekedar berdoa. Safar. Ya, safar yang baik. Kemudian yang kedua, yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ini saya tidak bermaksud mengajarkan ya, cuma menunjukkan prakteknya begini nih. Ada yang bisa bantu saya enggak satu orang maju? Cepat. Yang depan aja, depan. Jazakallah khair. Mohon pegangkan mic sebentar. Ya, terima kasih ya. Lihat sini. Gini. Nah, jazakallah. Nah, gini ya. Ini tangan, lihat telapak 2 ya. Berdoa itu sesuai porsinya dan ikuti caranya Nabi. Kalau doanya formal dalam sholat dan diikat dengan gerakan, jangan kreatif. Ikuti seperti Nabi yang contohkan. Misal dalam sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nanti ada 3 posisi atau sampai 4 posisi dalam sholat yang mempercepat terkabulnya doa. Posisi puncaknya sujud. Hadisnya sahih, inna ma aqrabal abdi min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud doa. Keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud, maka perbanyak doa saat sujud. Tangannya posisi sujud begini, menempel. Jadi enggak usah begini. Oke, begini. Nah, ini di luar sholat. Di luar sholat, kalau berdoa, tangan begini. Lihat baik-baik ya. Ini kitabnya agak banyak, bahasanya panjang, saya berikan yang simpelnya saja ya. Baik. Ini kan teman-teman telapak yang kanan, yang kiri ya. Padukan begini. Ya. Lalu setiap Anda kan pasti punya garis yang kanan dengan garis yang kiri. Ada kan? Itu membentuk keseimbangan. Ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini ada sanadnya nih. Pertemukan 2 garis itu sehingga seimbang tangan ini. Tuh. Ini masalah sederhana tapi poinnya penting sekali. Sudah? Cara yang pertama begini. Ini di luar sholat dan bukan dalam posisi saat istisqa, saat minta hujan. Begini. Sudah? Pertemukan. Lalu letakkan sejajar dengan dada di sini. Ya. Jadi kalau dada itu, ini posisinya. Ini nahar di sini. Ini ada rongga dari bagian atas dengan perut, ada rongga kosong. Nah ini yang disebut dengan sodrun di sini. Ya, kalau kita meletakkan telapak tangan saat sholat begini, letaknya di sini. Yang ini perut, yang ini nahar. Doa itu di sini. Jelas? Semakin kita memohon dengan lebih sangat, naikkan sedikit begini. Sudah? Kalau istisqa minta hujan agak lebih tinggi ke atas. Nah ini cara mengangkat yang standar di sini untuk memohon. Jelas? Oke, jazakallah khair. Nah ini orang ini dia mengangkat tangannya. Jadi melakukan perjalanan jauh, mengangkat tangannya, ya muddu yadaihi ilas sama. Orang yang berdoa dengan mengangkat tangan itu dijawab doanya oleh Allah lewat keterangan Nabi SAW. Itu bisa al-kamakala 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak mengangkat tangan saat berdoa.
Anda cuma sekedar doa dengan mengangkat begini, itu lebih cepat potensi dijawabnya dengan mengangkat doa. Ada seorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang meminta kepada Allah dengan mengangkat tangan?" Atau kama qala. Lalu Nabi mengonfirmasi, bertanya balik, bagaimana kalau ada seseorang memohon kepada Anda dengan mengangkat tangannya? Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong, gitu kan? Di depan rumah Anda 1 jam begitu, Pak, tolong Pak. Kira-kira Anda beri atau tidak? Beri. Minimal kalau Anda nggak punya kemampuan, Anda referensikan atau beri sesuai kemampuan Anda kan? Angkat tangannya. Dia jawab, saya malu kalau nggak ngasih. Apa kata Nabi? Innallaha hayyun karimun. Allah itu lebih punya sifat peka untuk merasakan malu pada hambanya kalau dia tidak memberi ketika hambanya mengangkat kedua tangannya. Nah, nanti ada beda-beda posisi saat khatib Jumat misalnya 1 begini untuk khatib. Makmum mengangkat 2 tangan. Yang ketiga dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Asmaul Husna. Doa yang dibuka dengan Al-Asmaul Husna itu dijawab 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan doa yang langsung dimohonkan kepada Allah. Itu perintah. Tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria apa ujiannya? Diuji oleh Allah, hidup demikian lama sampai rambut memutih, fisiknya letih, istrinya divonis secara medis, maaf, monofos dan mandul. Kata medis gak mungkin punya keturunan. Maka beliau berdoa kepada Allah dan dalam doanya dimulai dengan Al-Asmaul Husna. Sebelum sampai ke doa itu di Ali Imran ayat 38 sampai 39, buka dulu Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Ini perintah langsung dari Allah. Qulidullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Quran surah ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'u biha. Qulid Allah, kalau engkau punya masalah hambaku, dan tidak ada di dunia ini yang tidak punya masalah. Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup itu, aku pasti akan uji dengan masalah. Itu kata Allah. Jangan disimpan sampai di situ, teruskan. Bukan untuk membebani hambaku dengan masalah, tapi untuk menaikkan kualitas hidupnya sehingga menjadi lebih baik. Jadi ketika Allah titipkan masalah itu, bukan ingin membuat kita bermasalah. Tapi dengan masalah itu kita diuji supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Ini Anda yang kuliah di UPI di sini, ada ujian nggak? Ada. Untuk apa ujian itu diadakan? Supaya bisa melihat kualitas peningkatan ilmu Anda dari masuk sampai naik tingkat. Kalau nggak ada ujian nggak kelihatan kualitasnya bertambah. Logikanya begitu. Dan tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Karena rumusnya mengatakan hidup berbanding lurus dengan masalah. Yang hidup pasti punya masalah. Yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Karena orang yang tidak hidup, yang hilang masalahnya, selesai hidupnya. Baik. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Baik. Siapa yang ingin punya masalah? Alhamdulillah. Baik. Yang lain wallahu a'lam. Nah, kulit Allah kalau sedang diuji masalah, kan yang ngasih siapa? Yang nitipkan siapa? Yang punya solusinya siapa? Kalau Anda tahu yang punya solusinya Allah, kenapa curhatnya bukan kepada Allah? Kan sudah dicontohkan di Quran, kalau punya masalah curhatin ke Allah. Quran surah 12 ayat 86, sejak era Nabi Yakub. Masalah di rumah tangga, anak bermasalah curhatnya pada siapa? Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah, sesedih apapun, curhatnya Allah. Bentangkan sajadahmu. Curhatkan dalam sujudmu, tingkatkan takwamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Quran surah 65 di akhir ayat yang kedua. Bentangkan sajadahmu, curhatkan, habiskan dalam sujudmu, keluarkan tangismu. Sehingga bebannya jadi ringan. Walaupun solusi belum datang, hatinya sudah tenang.
Yang diperintahkan panjangkan sajadahmu, bukan panjangkan statusmu. Kita sudah tahu ayatnya, paham ketentuannya, tapi kenapa prakteknya ditumpahkan di Instagram, di Facebook, bikin vlog di YouTube, hanya untuk curhat saja. Dan ironinya dalam hal yang demikian tahu yang menyelesaikan Allah. Sekarang tambah bonus, aminkan ya. Yang mengaminkan doa ini mudah-mudahan dihilangkan masalahnya. Puguma mana yang ada bermasalah kayaknya di dia. Itu gimana kumaha tuh teh? Paham? Curhatkan sama Allah. Nah, bagaimana mintanya? Sebut namanya ya Allah. Awidur Rahman. Kalau kita ingin minta lebih cepat, minta dengan kelembutan Ar-Rahman. Rahman itu bisa disebut namanya ya Rahman, bisa cari cara mintanya yang paling lembut, yang menyentuh. Allah senang dengan kalimat yang menyentuh. Misal ya. Kembali ke Nabi Zakaria tadi. Quran surah 3 ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba-hambamu itu telah menghukumi aku dan istriku tak akan mungkin punya keturunan. Sedangkan engkau yang maha pemberi tanpa punya batasan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang pemberianmu tak ada batasan. Mohon ya Allah anugerahkan keturunan dari sisimu saja ketika mereka mengatakan tidak mungkin itu punya. Sungguh engkau yang maha mendengar doaku ya Allah. Perhatikan, kalau kepada yang maha mendengar saja tidak terkabulkan, mohon tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi dan kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu dalam banget. Ya Allah, engkau perintahkan aku berikhtiar mencari kerja, aku lakukan. Engkau perintahkan mengeluarkan keringatku dengan cara yang halal, aku kerjakan ya Allah. Engkau perintahkan aku jauhi yang engkau larang, aku lakukan ya Allah. Sekarang aku telah berikhtiar dari sejak keluar, aku telah menunaikan sholat subuh seperti yang engkau maha mengetahuinya. Dan menjelang malam aku mengadukan bahkan di rumahmu ya Allah hanya untuk sesuap nasi bagi istri dan anakku dari yang halal itu. Aku telah melakukan apa yang engkau perintahkan, aku hanya memohon apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar yang aku kerjakan sampai detik aku bersujud di hadapanmu di rumahmu ini belum kau kabulkan, mohon tunjukkan kepadaku di malam ini ya Allah dengan cara apa lagi mesti aku memohon kepadamu. Minta. Pernah enggak begitu mintanya? Itu Rahman. Itu Rahman. Dan itu ke hati tenang. Ke hati tenang. Jadi kita itu minimal kalau belum dapat pun hatinya tenang. Dan Allah tenangkan hati keluarga, itu yang disebut barakah namanya. Makanya ikhwan, banyak teman-teman kita dulu orang-orang saleh sejak zaman sahabat, itu kalau pulang kerja rata-rata mampir ke masjid. Dan selalu terjadi keajaiban ketika pulang. Masjid itu tempat paling menetralkan ketenangan dalam kehidupan. Anda nggak percaya silahkan, saya aja mau ke sini macetnya luar biasa. Tapi begitu masuk masjid belum sholat udah tenang. Tenang. Ke masjid tuh tempat paling menenangkan. Coba lihat saat puasa tuh, paling favorit masjid tuh. Masuk, ya, tahiyatul masjid, duduk dekat AC, lep, tenang aja. Ya. Ada yang di seorang kakek soleh tuh, ya, itu saya juga kadang sulit memahaminya Pak Rektor itu. Tinggal di daerah, ngurus musola, tiba-tiba datang orang Qatar ke situ. Ini kisahnya saya bertemu orangnya dan saya tidak pernah memfasilitasi orang Qatar. Kok datang ke Pasar Rebo bagian daerah itu. Dan gak ada yang mereferensikan. Mengatakan saya pengen rehab musola ini tapi Bapak yang merawat. Kurang lebih begitulah. Gimana cara Allah memuliakan orang ini? Intinya direnovasi. Kemudian beliau tetap rawat, jaga dengan baik amanahnya. Dipel, karpetnya kemudian dirapikan, ngimamin. Dan perhatikan cara pulangnya, tepat hari Kamis gini. Allah muliakan di tempat yang mulia, dalam keadaan mulia dengan cara yang sangat mulia. Sedang puasa hari Kamis, ba'da asar, nunggu maghrib, tidur-tiduran. Saking tenangnya tiduran itu cuma merem-melek, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
tidurnya di rumah yang dia jaga, rumah Allah yang dia jaga, dia makmurkan di tempat yang baik saat puasa dengan cara yang terbaik. Cuman merem melek meninggal. Hati-hati belakang tuh, merem melek tuh, nggak kelihatan dari situ. Mampir masjid. Sehingga kalau antum macet, jangan langsung ke rumah. Kalau mampir ke masjid, nanti oleh Allah diganti keadaan hatinya. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor yang banyak pekerjaan. Bukan aura di jalan yang banyak pertentangan. Anda itu direktur di rumah sebagai ayah. Di kantor direktur sebagai pimpinan. Jadi kalau pulang ke rumah jadi ayah, bukan jadi pimpinan. Perusahaan selesai. Saat keluar meninggalkan perusahaan, selesai. Pak Rektor menjadi rektor di kampus. Keluar gerbang kampus, selesai. Ya, semua pimpinan selesai. Tapi kan nyampe rumah itu ayah yang ditunggu. Saya itu kiai, ustadz, ini saat ngajar sekarang. Nyampe rumah, gak ada yang kenal saya kecuali seorang ayah. Ini sampai sekarang anak saya belum pernah ya seumur-umur saya pulang dipanggil, Ustadz, kiai pulang. Gak ada. Gak ada. Buya. Dan Masya Allah. Teman-teman yang ngantar tadi tuh, sampai yang di sini nemani Bandung, tahu. Itu Pak, anak saya itu yang kecil sampai dia bikin gambar. Ketika disampaikan ibunya, kami membiasakan kalau saya pergi ibunya cerita tentang pekerjaan saya. Buya mengajar supaya Allah senang. Kalau Allah senang nanti kakak, adik semua itu disukai Allah. Nanti apa yang diminta Allah berikan. Kasihnya lewat bunda. Tapi karena Buya mengerjakan apa yang Allah minta. Nanti kalau saya pulang saya cerita tentang ibunya. Itu dituliskan oleh anak saya, tulisan gambar orang mau ngajar, terus berpisah dengan seorang anak, dia tuliskan di atasnya, I love you Buya, engkau adalah ayah terbaik yang Allah kirimkan untukku. Itu sampai saya simpen sekarang Pak, dalam tas kemanapun saya pergi. Karena anak saya menginginkan ayahnya, bukan status yang melekat kepadanya. Ibunya ceritakan kapan Buya pulang, jam sekian. Itu anak 2 tahun dengan 4 tahun kakaknya, nomor 4 dan 3, kompak nungguin sampai tengah malam, jam 10, jam 11. Saya cepat kejar pulang, makanya kalau sudah pengajian jangan banyak nanya. Anak saya nungguin. Itu ditunggu, kadang kirim voice note, kirim video, Buya udah sampai mana? Begitu nyampe rumah, Buya! Main kuda yuk, jadi kuda kita. Jadi kuda. Antum pulang tidur, saya masih jadi kuda. Jangan banyak nanya. Ingin ayahnya. Lalu siapa antum? Ya silahkan antum hebat di kantor jadi direktur manajer, silahkan. Nyampe rumah ayah, istri butuh suaminya, anak butuh ayahnya. Nah yang memberikan ketenangan itu masjid. Datang. Sehingga saat pulang rasanya enak. Minta sama Allah dengan bahasa Rahman. Kalau tahu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau tahu Allah sudah membentangkan sekian nama sesuai kebutuhan kita. Asmaul husna itu bukan sekedar nama-nama indah, kurang lengkap. Nama-nama terindah yang Allah berikan berisi jawaban dari semua masalah kita. Silahkan urut. Yang masalahnya di rizki, ya Razzaq. Anak kampus yang masalahnya di ilmu, ya Alim. Berapa kali Anda minta sebelum Anda belajar, ya Alim. Allahumma alimni ya Alim. Rabbi zidni ilman ya Alim. Pernah minta enggak? Saya sejak belajar, itu dari kecil SD diajarkan ibunda, sampai puncaknya di pesantren tuh kalau mau ujian, saya ke masjid nih teman-teman mahasiswa. Saya ke masjid. Enggak pernah, seingat saya enggak pernah saya belajar di kelas. Belajar di masjid. Paling favorit, teman-teman datang, kadang keras-kerasan. Ya. Lalu kita tiduran di sampingnya tuh, dengar. Karena paling enak pakai telinga tuh. Ya. Udah dia selesai, alhamdulillah kita selesai hafalan juga. Itu ketiduran. Kalau tidur itu selalu kita mimpinya enak. Ngerjain soal. Besoknya ketika ujian, soalnya sama persis dengan yang kita lihat tadi malam itu. Hampir setiap ujian. Ya. Saya katakan sekarang karena sudah lulus dari pesantren gitu kan. Gitu. Tapi itu terjadi.
Itu ada rumusnya di Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya alim. Banyak masalah, ya sabr. Pengen solusi, ya fattah. Nabi Zakaria dibatasi oleh manusia, enggak mungkin, ini terbatas, istrimu ini begini. Engkau sudah sepuh, fisiknya sudah letih, rambut memutih, enggak mungkin, mustahil. Maka dicari, disebut nama Allah yang memberi tanpa batasan. Wahab. Dimintakan habli. Makanya di Quran surah Ali Imran ayat 38 kalimatnya pakai hab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli. Runut di Quran, semua kalimat al-asmaul husna Anda akan temukan sesuai dengan masalahnya. Makanya kalaupun Anda hafal 99, kalau berdoa saran saya enggak harus semua dibaca. Pilih salah satu. As-sabar untuk mengatasi masalah. Ar-Razzaq untuk rizki, Al-Alim untuk ilmu. Anda nggak punya masalah, dibaca semua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Sabar, terus dibaca semua. Kasih semua. Balik, pemuda ini, dia membacakan ketiganya. Dan melakukannya, menempuh perjalanan panjang. Masih ingat hadisnya? Mengangkat tangannya begini. Dan mengatakan, Ya Rab, Ya Rab. Kalau sedang bingung mau baca yang mana namanya, sebut Rab. Ini rahasia ketiga nih. Ingat baik-baik nih ya. Rahasia ketiga. Rabb itu nama perjanjian kita dengan Allah. Nama perjanjian kita dengan Allah. Kalau kita menjaga nama Rabb ini, apapun yang diminta selama hidup Allah kabulkan. Sepanjang kita komitmen dengan perjanjian ini. Perjanjiannya ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Dan menggunakan kata Rabb. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ketahui, pahami, ingat, pelajari. Ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian, komitmen dengan setiap, awas, manusia akan terlahir. Sejak dalam kandungannya, saat usia 4 bulan kandungan, roh ditiupkan, maka terjadi perjanjian. Alastu bi rabbikum. Apakah engkau siap ketika terlahir menjadikan aku sebagai Rabbmu? Rabb itu artinya apa? Yang dituhankan, yang merawat, yang memberikan kebutuhan, yang menyayangi, yang menyembuhkan saat sakit, memaafkan saat salah, mengampuni saat dosa kalau dia tobat. Maka kita katakan, bala, tentu ya Allah, tanpa fikir. Syahidna, kami bersyahadat. Komitmennya syahadat. Makanya ketika terlahir disebut fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Di antara makna fitrah itu syahadat. Syahadat, berketuhanan, berislam, berdin. Quran surah ke-30, ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Di antara fitrah manusia itu cenderung pada Tuhan. Di hatinya ada kerinduan pada agama. Din. Apa din yang dimaksud? Ali Imran ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Balik syahadat. Jadi kalau kita komitmen dengan syahadat, makanya tiap hari kita komitmen dari subuh sampai isya, syahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Dalam sholat, kalau itu komitmen kita minta pakai Rabb, dijawab. Karena itulah banyak doa di Quran dibuka dengan kalimat Rabb. Rabbana zalamna Rabbana atina fid dunya Rabbana la tu'akhidna in nasina. Sekarang balik, orang ini melakukan ketiganya, menggunakan Rabb, mengangkat tangan, dan dia menempuh perjalanan panjang hanya untuk doa saja. Apa komen Nabi? Kalau Nabi sudah komen, Anda tinggal like and subscribe, nggak usah dikomen lagi. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Memang sih ini sudah banyak perangkatnya, tapi sayang sulit dijawab. Bagaimana doamu bisa dikabul, kata Nabi? Kenapa? Kenapa? Mat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram.
Ada orang sholat berdoa pakai pakaian baru hasil korupsi. Makanan hasil nyuri dibagi. Hasil tipu-tipu kemudian dibelikan makanan, dibelikan minuman. Allahu Akbar. Suami dapat sogokan bawa pulang ke rumah, istri suruh masak dimakan sama satu keluarga. Lalu dengan itu berdoa kepada Allah dengan menggunakan yang haram. Kan yustajab li dzalik. Nih gelas nih. Gelas nih. Gelas. Kosong. Anda mau isi dengan spidol masuk. Parfum masuk. Nanti saya terangin parfum apa nih sampai saya minta simpan di atas meja. Nanti saya terangkan. Kasih tisu masuk. Tapi lihat, tutup nih. Kalau sudah ditutup begini, spidol masukkan, mental. Masukkan lagi, mental. Semua benda mental. Bukan Allah nggak jawab, dikabulkan cuman mental. Inilah maksiat nih. Maksiat. Apa yang sering menghambat doa itu? Sehingga jawaban yang Allah berikan mental lagi. Nih yang salah ini. Yang belum ditobati. Karena itu, kalau ingin doa cepat dijawab, menggugurkan ini sehingga muncul solehnya saja. Dan di Quran itu jelas, rumusnya jelas. Kalau sudah soleh, doa itu Allahu Akbar. Kalau solehnya makin tinggi nih ya, belum kita minta sudah dijawab. Ada yang Allah sudah siapkan sebelum dia minta. Dan dalam bab masalah sebelum dia mengalami diringankan. Sehingga seakan-akan gak punya masalah. Padahal gak ada orang hidup gak ada masalah. Tapi karena tingkat ibadah dan kedekatan dia dengan Allah tinggi, jadi semua persoalan hidupnya sebelum dijalani masalahnya diringankan. Ada yang sebelum minta dijawab. Ada yang sebelum minta ikhtiar tapi ringan. Ada. Tergantung bagaimana kita mendekati Allah. Tutup dengan taubat, dekati Allah. Begitu kita dekati dengan baik, dijawab. Itu rumus Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni, Anda ingat saya, salah taubat, ingat Allah, saya ingat kamu. Bagaimana cara Allah mengingat kita? Sesuai dengan cepatnya respon kita mengingat Allah. Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Respon. Hak dan kewajiban mesti seimbang. Manggil Allah pengen cepat dijawab, dipanggil Allah dilambat-lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya tahu, baru adzan, belum qomat. Ya Allah, aku sekarang memohon kepadamu. Iya tahu. 426, 416 bahkan sekarang. Subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun, ya Allah sudah adzan, siap-siap dia. Kemudian dia berwudu, siap sholat. Dipanggil, dia ingat. Demikian ketika hamba itu memanggil, Allah langsung merespon. 416 subuh, jam 3 dia sudah ingat Allah. Bahkan yang hebat dia tahajud. Bahkan yang hebat dia istighfar menunggu subuh. Itu ada di Quran. Surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dia tunggu subuh. Orang nunggu subuh 4.16, dia jam 3 sudah bangun bersiap dengan subuhnya. Dia kerjakan tahajud, warming up untuk subuhnya. Dia ingat zikir pada Allah sambil istighfar. Untuk menggugurkan dosa-dosanya, ingat Allah. Dia tangisi dirinya terus. Apa yang Allah berikan kepadanya? Diberikan 4 hal yang senafas dengan zikirnya. Dijawab di Ali Imran ayat ke-16-17 itu. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang rajin istighfar menjelang subuh, catat rumusnya tuh. Rajin istighfar menjelang subuh, habis tahajud. Ba'da tahajud. Ya, ini untuk rumus menggugurkan dosa, kalimat umumnya. Ya, tahajud dulu sebelum subuh. Misal 4.16 itu subuh,
Ya. Kalau baru pemula memulai tahajud, jangan banyak-banyak dulu, gunakan rumus hadis Ibnu Umar. Ya. Nomor hadis 749 di Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala, salatul laili mathna mathna. Kalau baru mulai pengen tahajud, ya, jangan banyak-banyak dulu kata Nabi, 2 dulu. Bangunnya jangan terlalu awal, pepetin ke subuh. Supaya bebannya itu jadi lebih ringan. Misal subuh 4.16, bangun jam 4 kurang seperempat, gak apa-apa. 2 rakaat dulu. Ya. Kerjakan dengan ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. 2 rakaat, gak apa-apa yang kul-kul dulu karena baru mulai. Al-Falaq, An-Nas. Witir 1 Al-Ikhlas. Itu pas tuh 3 kul kan. Ya. Setelah selesai istighfar. Astagfirullah. Rasakan kenikmatannya. Ingat, kalau sedang istighfar namanya zikir. Zikir itu disebutkan di lisan, dirasakan di hati. Ingat dosa apa yang dibawa sampai detik kita minta ampun itu. Misal tadi habis cela orang, diingat-ingat tuh cara mencela kita yang akan dihisab. Gimana kalau belum minta maaf, belum ketemu, istighfar. Sampai kita bisa mengalirkan air mata tuh. Itu kalau bisa melakukan itu, bahkan sebelum subuh, itu sebelum doa, Allah sudah samakan kegiatannya. 1, as-sabirin. Allah tanamkan kesabaran dalam dirinya. Yang rajin istighfar, diringankan kehidupannya dari masalah. Istighfar ya, istighfar. Enak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Allah akan lapangkan hatinya. 2, shadiqin. Hidupnya akan selalu jujur. Dan konsisten dalam kebaikan. 3, perhatikan. Qanitin. Ibadahnya selalu khusyuk. Kalau rajin istighfar, sholatnya khusyuk, baca Qurannya khusyuk. Kalau puasa khusyuk. 4, munfiqin. Dilapangkan hartanya sehingga dia bisa rajin infak. Yo, yang pengen lapang pekerjaan, ya. Pengen lapang, pengen bisa beribadah dengan harta, istighfar dulu, istighfar. Istighfar. Itu dijawab di Quran surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku katakan pada umatku istighfar, minta ampun sama Allah. Ketika Allah ampuni, ayat selanjutnya, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Kalau Allah sudah gugurkan dosanya, dekat dengan Allah, dibuka aksesnya. Yang kering disuburkan, yang kurang dikayakan, keluarga diberkahi. Istighfar. Jelas? Baik. Nah, itu lakukan kalau bisa menjelang subuh. Ya, mulai sekarang pasang alarm 3 kali ya. Kalau mau bangun 4 kurang seperempat, pasang jam 3, setengah 4 dengan jam 4 kurang seperempat. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap. Besok kan begitu kan. Bismika Allahumma ahya. Bismika amud. Nah, mati beneran dia tuh. Ya, bangun jam 3, begitu sadar jam 6 kan. Ya, lihat fokus. Jelas? Nah, tahan. Saya belum sampai ke intinya tadi. Ini untuk membersihkan hati dulu sehingga ini kebuka nih. Nanti kalau sudah dilapangkan, dijawab, diampuni dosa, gini cirinya. Orang yang dosanya terampuni, kesalahannya Allah sudah hapuskan, cirinya itu, nih, kalau ini dibuka lapang kan. Ada ketenangan dalam hati. Lebih lapang dari sebelumnya. Lebih enak. Dibawa ke ibadah enak, lebih tenang. Nah itu cirinya Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Cuman setan itu tidak mau kerja kerasnya hilang. Makanya ada puluhan tahun saya goda, tiba-tiba diampuni katanya kan. Maka dia tanamkan kegelisahan, diingetin lagi, kamu tuh sebenarnya belum tentu diterima. Oh kamu tuh masih berdosa, kamu tuh masih begini, masa cuman istighfar sekali langsung gugur dosanya. Nah itu gak usah diikutin. Terus. Iseng kamutan. Keluarin aja suaranya. Saya kalau lagi kesal sama iblis itu saya bilang, kamu gak usah godain saya lah. Saya tinggal minum teh, bikin mie. Itu disuarakan tuh bisa. Ya. Dulu saya waktu kecil tuh masuk pesantren, itu kan masih dulu ada radio Ardan tuh ya. Tiba-tiba gitu kan. Yang gitu tuh. Itu masih 90-an tuh. Masuk pesantren masih kecil saya. 12 tahun masuk pesantren di Garut, Darul Arkom.
dan belajar silat tuh. Ya, Cimande latihan. Itu baru bisa silat pakai seragam. Dapat motivasi bangun tahajud jam 2 bangun. Jam 10 kedengaran radio Ardan. Sebelumnya tiba-tiba di pohon itu dia malam bangun. Nah, rumus ini dipakai, keluarkan. Itu begitu keluar, godaan muncul setan, saya langsung keluarkan. Keluar kamu kalau berani, jangan menggoda. Enggak keluar, Pak. Betul, dari dulu enggak keluar. Enggak keluar. Gimana kalau keluar? Lari, gampang amat, susah. Kalau mau kayak Umar ya lawan. Paham? Nah, bersihkan dulu. Nanti kalau sudah tenang, baru minta. Saya akhiri. Saat meminta itu, maka mulai dengan yang tadi. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Sampai akhir. Kalau sudah baca ayat itu sampai selesai, fangsurna 'alal qaumil kafirin, baru berdoa. Nah, jadi saya mohon maaf ya. Maksud saya sebelum kita nanti memetakan kehidupan, mau kemana kamu, bersihkan dulu. Setelah itu, baru kita bikin visi hidup. Tuliskan dari sekarang. Apa yang mau disiapkan? Nah, bagaimana cara kita membuat visi hidup supaya tertata dan lalu kita iringkan doa? Itu materi selanjutnya nanti yang akan kita bahas di pertemuan yang lain insya Allah. Tapi yang paling penting, malam ini kita punya jawaban mau kemana. Minimal kita sadar bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia. Satu saat kita akan kembali kepada Allah. Dan status yang ingin diraih, status apa? Al-marhum. Jelas ya? Paham? Baik. Malam ini itu yang barangkali ingin dibahas. Saya punya janji tadi menerangkan. Ini termasuk saya yang paling senang. Ya, saya senang. Saya senang kalau ada teman-teman itu punya visi kehidupan yang jelas dengan berikhtiar dan sebagainya. Dan saya juga bimbing. Ini di antara teman-teman yang kalau yang lain ada juga silahkan. Ya, kita saling support, saling sinergi dan sebagainya. Ini ada teman-teman yang menghidupkan UMKM, ini satu-satunya ini saya bukan promosi ya, saya tidak lekat dengan itu. Tapi ini saya katakan satu-satunya parfum di Indonesia yang dari sejak dibikin, dari konsultasi awalnya, dari botolnya, dari apanya, ini dimintakan kepada saya untuk mendampingi. Jadi saya pastikan ini satu-satunya yang saya sangat ketahui, ya, yang insya Allah saya dampingi dari awalnya sampai dari botol, sampai dari takaran, ya, apakah pakai alkohol atau tidak dan sebagainya. Ini satu, tapi saya senangnya apa? Ini dibuat oleh orang-orang yang berhijrah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya yang punya konten. Jadi kita bantu dengan konten. Misalnya, kan tahu parfum sunnah Nabi, parfum yang bagaimana tuh? Belum pernah dengar kan parfumnya Abu Bakar, parfumnya Umar, parfumnya sahabat-sahabat, wanginya apa dan sebagainya. Ini satu-satunya yang punya konten. DP. Nah, saya besok-besok ingin mempersaudarakan Anda semua. Sehingga besok kita bisa punya aplikasi sesuai dengan daerahnya. Ini kota Bandung, kenapa Anda yang banyak ini nggak bersaudara? Bikin database aplikasi. Kemudian masukkan ke situ jadi UMKM yang hidup di sekitarannya. Siapa yang jualan beras, akhi, masukkan ke situ. Apa nggak ada yang di sini banyak begini bisa bikin aplikasi? Kenapa nggak antum bikin? Pusatkan di setiap masjid-masjid persaudarakan. Bandung, yang punya masjidnya ada berapa? Yang punya jualan beras, si fulan, masukin. Yang jualan sayur, si fulan masukin. Maka berputar di situ. Yang butuh bantuan siapa? Nanti ketika ZIS akan disalurkan, koneksikan dengan masjid-masjidnya, hidupkan. Tinggal masukkan aplikasi, tinggal update di situ, tinggal sambungkan hidup. Cimahi bikin, ya, kemudian bagian lain bikin, Bandung Barat bikin, Kabupaten Bandung bikin. Demi Allah saya katakan, kemudian ustadznya bimbing, saling kompak, satukan, rukunkan, hidupkan Qur'annya, hidupkan sunnahnya. Sunnah itu jangan cuma dituliskan di hadis, praktekkan keseharian. Kita itu paling khatam dari bangun tidur sampai tidur lagi ada caranya. Ya. Maka dari itu yang seperti ini kita support tuh. Siapa lagi nanti yang punya baju koko, yang punya apa lagi, itu hidupkan. Ya, cuman maaf ketika sudah ngaji. Jualan simpen dulu. Segala rupa simpen dulu sehingga semua terisi. Ya, untuk meluruskan niatnya. Nah, teman-teman sekalian, terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada pihak UPI. Saya insya Allah bagian dari keluarga di UPI, diizin barangkali Pak Rektor dan keluarga besar. Kalau ada apapun Pak Rektor yang diharapkan atau kita bisa sinergikan, dipersilahkan. Kami kerjasama izin Pak Rektor dengan beberapa kampus melakukan pendampingan pada mahasiswa-mahasiswa muslim. Jadi sekarang ada beberapa kampus
yang kami dampingi, mahasiswanya sambil kuliah, sambil menghafal Al-Quran. Ya, dan menghafalnya dia 30 juz dan spesialisasi jurusan. Misal 30 juz itu sampai wisuda, 4 tahun kayak tadi wisuda, itu 30 juz selesai, saat di wisuda khatam Quran 30 juz. Dan saat bersamaan dia belajar ayat Quran, kurikulumnya spesialisasi jurusannya. Misal fisika, apa ayat-ayat yang terkait dengan fisika? Lalu hadisnya apa? Ulama dulu risetnya mana? Yang sekarang seperti apa? Nanti kelas itu dikoneksikan dengan ya I4, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia, dengan kelas-kelas yang kami buka 20 negara. Jadi nyambung di situ. Ya, kalau UPI nanti ingin juga berminat, kita bisa sinergikan Pak Rektor. Kita paketnya bagikan gratis, teman-teman tinggal ada kemauan. Ya, cuma nanti dengan teman-teman disambungkan ke muslim, kita punya muslim 100 orang 24 jam. Gitu. Dan saya kasih tahu sekarang, selevel Amerika pun itu sudah menghafal Quran. Jadi di Amerika sekarang sekolah Islam yang nggak ada Qurannya itu nggak laku. Sekarang kita punya 5.000 diaspora. Di Jepang kita sekarang buka sekolah, ya. Kemudian beberapa yang lain sudah mulai ikut. Di Kanada ada Islamic Centernya. Jangan kalau Anda tidak mulai dengan kita mayoritas terbesar, kita ketinggalan. Sekarang kita punya gerakan, nanti saya akan launchingkan. Malaysia buat 1 juta mushaf untuk kampanye mencintai Quran, kita akan buat 1 juta hafidh yang menanamkan Quran dalam jiwanya. Sehingga nggak ada yang robek-robek lagi tuh, yang ada yang bisa nginjak-nginjak lagi. Dan kita tunjukkan Quran dengan akhlak kita dalam kehidupan. Jadi pribadi yang lembut, yang toleran, dan kita bawa untuk memakmurkan negara kita tercinta. Mudah-mudahan bangsa ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita berdoa menutup pertemuan malam hari ini. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkahi kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada di antara jamaah yang malam ini datang membawa dosa, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang datang membawa kesulitan, maka mohon ya Allah jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah hilangkan seluruh kesulitannya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada di antara kami yang saat ini sedang terlilit oleh utang piutang, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah, taubat nasuha. Kami mengakui kami berbuat salah sampai malam hari ini. Kami mengumpulkan banyak dosa sampai detik ini. Tapi kami pun menyadari Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun yang melampaui seluruh amarah-Mu. Maka dengan rahmat dan rahim-Mu, maka mohon ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, sentuh setiap hati jamaah, pelaku-pelaku maksiat yang hadir malam ini untuk bertobat. Boleh jadi mereka wafat di malam hari ini. Jangan biarkan mereka wafat kecuali mereka mampu mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jika Engkau beri kesempatan kami untuk bertobat dan menjalani kehidupan, lapisan baru kehidupan kami ya Allah, malam ini esok hari, mohon jadikan sisa hidup kami dalam kehidupan kami sisa hidup yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ya Allah, maafkan kami sebagai orang tua jika anak-anak kami berbuat maksiat karena kelalaian kami yang akan dihisab. Dan mohon ampuni kami sebagai anak ya Allah, dan belum mampu berbakti kepada kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma jma'na fil akhirati ahsan min ijtima'ina fi hadzal lailil mubarak. Ya Allah, kumpulkan kami kembali di akhirat dengan pertemuan lebih baik dibandingkan dengan pertemuan kami di malam hari ini. Barik hadzal makan ya Allah, mubarakan tammah. Ya Allah, berkahi tempat ini. Jangan biarkan di tempat di kampus ini, khususnya di masjid ini ada maksiat terjadi ya Allah. Jika ada orang yang kurang baik di tempat ini, maka jadikan ia lebih baik. Ya Allah berkahi dosen-dosen yang mengajar di tempat ini. Lancarkan kehidupan mereka, mudahkan rezeki mereka, bahagiakan mereka dengan keluarganya. Ikhlaskan mereka dalam mengajar ya Allah. Ikhlaskan. Ya Allah, berikan kekuatan pada para pelajar di kampus ini dan semua kampus khususnya di Indonesia ini ya Allah. Ikhlaskan para pelajar kami. Berikan kekuatan mereka untuk sungguh-sungguh belajar. Berikan kemampuan untuk memahami pelajaran dengan baik. Berikan kemampuan untuk beramal ya Allah. Dan berikan mereka kemampuan untuk berdharma bakti. Untuk menjadikan negeri ini negeri yang Kau ridhai. Untuk memakmurkan negeri yang kami cintai. Allahumma hafadna ya Allah ni tafruqah. Wahidna ya Allah fi saffin wahid ya arhamar rahimin. Ya Allah,
Jauhkan kami dari perpecahan ya Arhamar Rahimin. Satukan kami dalam kebaikan. Berikan kami rasa cinta dalam diri kami untuk memakmurkan negeri kami tercinta Indonesia ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kemudahan untuk dihisab di hari kiamat kelak dengan apapun yang kau titipkan kepada kami. Ya Allah, berikan hidayah pada para pemimpin kami. Jadikan kepemimpinan mereka engkau ridai. Jangan biarkan mereka ya Allah sibuk dalam mencari dunia. Jangan biarkan mereka ya Allah terlalaikan oleh dunia sehingga tidak melupakan akhirat mereka ya Arhamar Rahimin. Jika engkau titipkan kedudukan pada siapapun ya Allah, maka bimbing berikan hidayah pada mereka untuk bersikap adil dalam kedudukan mereka, yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'd ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan mereka dalam berdakwah ya Allah, lindungi sehatkan mereka ya Allah, jauhkan mereka dari perpecahan ya Allah, satukan mereka dalam kebaikan ya Allah, mampu mencerahkan umat dalam kemuliaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya arhamar rahim, nakhussuka ya Allah likulli man ashama fi hadhil bilad. Ya Allah, kami memohon di bulan ini untuk orang-orang yang berkontribusi berjuang untuk negeri ini dalam memasuki hari TNI ya Allah di 5 Oktober yang telah terlalu. Ya Allah, muliakan para pejuang kami. Ya Allah, terima amal soleh mereka ya Allah. Bimbing para prajurit kami yang masih hidup sampai dengan saat ini. Ya Allah, berikan kemampuan kepada mereka ya Allah, kesehatan, kekuatan, ketakwaan, kebaikan. Berkahi keluarga mereka ya Allah. Berikan ya Allah, berikan hidayah kepada siapapun yang punya kewenangan untuk bisa memberikan keberkahan, kemuliaan, keceriaan pada keluarga mereka, yang melepaskan bagian keluarga mereka untuk berjuang dan pertaruhkan nyawa mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kekompakan, kerukunan pada TNI dan Polri untuk menjaga negeri ini. Jauhkan mereka dari maksiat, jauhkan mereka dari tipu daya, jauhkan dari mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridai. Berkahi kehidupan mereka ya Allah. Berkahi kehidupan guru-guru kami, berkahi kehidupan masyarakat kami. Waj'al hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan tardaha. Allahumma zid quwwatal mujahidin fi Filistin ya Arhamar Rahim. Waghfir lana dzunubana ya Allah, andha'fina fi nusratil Aqsa. Ya Allah, berikan kekuatan pada para pejuang di Palestina ya Arhamar Rahim. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang tidak punya kemampuan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ampuni kami yang saat ini masih pandai bertikai, pandai berselisih, sementara kolega kami masih berjuang dengan darah, keringat, air mata dan nyawa mereka. Ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat. Ketika Kau tanya kami apa yang Kau lakukan untuk Aqsa, ringankan ya Allah hisab kami. Ya Allah, kami mohon ampun kepada-Mu. Kami mohon ampun. Kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah, jadikan dengan doa-doa kami meringankan hisab kami di hari kiamat. Sabarkan keluarga para pejuang ya Allah. Jadikan wafat mereka sebagai syuhada. Jadikan wafat mereka sebagai syuhada. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang merasa sebagai pemimpin di negeri-negeri yang mereka pimpin, agar mereka mampu memperhatikan Palestina. Sadarkan mereka bahwa mereka akan dihisab. Sadarkan mereka bahwa mereka akan dihisab. Sadarkan kami ya Allah agar bisa meninggalkan pertikaian di antara kami. Jauhkan kami dari permusuhan. Tanamkan kasih sayang di antara kami insan beriman. Berikan kami kekuatan untuk mencintai saudara-saudara kami sebangsa setanah air ya Arhamar Rahim. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, maafkan saya. Semoga Allah ridai kita semuanya. Dan mohon tertib, sampahnya dibawa, tertib di jalan semuanya, dan semoga Allah berkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sebelum saya pisah. Pak Rektor izin tadi yang baca Quran, saya terima kasih dibacakan ayat Quran sebelum masuk. Saya tadi dengar Ananda masih belajar, izin kami yang memberikan beasiswa sampai lulus di S1-nya ya. Insya Allah nanti tolong dihubungi staf kami supaya nanti untuk pembayaran SPP-nya kami yang insya Allah tanggung. Mana yang dari jauh? Datang dari jauh? Dari mana? Lampung. Ada yang lebih jauh dari Lampung? Lombok. Lebih jauh dari Lombok? Medan. Maksudnya dari Lombok sengaja ke sini atau kuliah di sini? Oh, kuliah di Unpas. Ini yang sengaja datang dari jauh ke sini. Dari mana? Subang, jauh sekali. Hah? Dari mana? Cibaliung, Ujung Kulon. Ujung Kulon, paling kidul dari Menes. Dari sini 7 jam, 8 jam berarti. Ada yang lebih jauh? Bagus, Garut, jauh banget. Ya? Medan, baik. Ini untuk Bapak yang dari Medan.
Nah, saya beri hadiah. Tolong diberikan. Ini yang dari ujung kulon, Pak. Silakan. Itu cek dulu ada isinya enggak? Ada? Ada yang lebih jauh dari Medan? Ya. Pekanbaru, Masya Allah. Tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah diberikan rahmat Allah yang mulia. Tolong Mas diberikan hadiah yang dari Pekanbaru ya. Diberikan apa namanya. Terima kasih. Saya mohon pamit. Saya harus langsung keluar kota. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.